Baik, kembali kita membahas materi tentang laju reaksi ya. Ya, yang pertama sebelum kita membahas tentang laju reaksi ini, kita harus mengerti dulu konsep yang namanya kemolaran larutan ya. Jadi, kemolaran larutan. Apa dimaksud dengan kemolaran ya atau molaritas? Kemolaran menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam setiap 1 liter larutannya. Jadi, kalau ada larutan seperti ini, berapa molaritasnya itu artinya menentukan jumlah mol zat terlarut ya. Jumlah mol zat terlarut dalam setiap liter larutan. Itulah yang disebut dengan molaritas ya. Jadi misalnya kita larutkan ke dalam air misalnya di sini ya. Sejumlah zat X misalnya 2 mol ya. 2 mol di mana volumenya ini misalnya 1 liter ya. Volume larutan ini maka dia berapa molaritasnya? Molaritasnya adalah 2 molar. Nah, seperti itu ya. Jadi jumlah mol yang terlarut dalam setiap liter larutan ya. Adapun rumusnya bisa menggunakan rumus 1 seperti ini ya. Molaritas sama dengan M sama dengan N per V ya. N itu adalah jumlah mol zat terlarut, V itu volume larutannya. Atau molaritas juga bisa digunakan rumus ini ya, gram per mr kali 1000 per mililiter, di mana gram itu gram zat terlarut ya, mr-nya itu mr zat terlarut kalikan dengan 1000 per mililiter ya, larutan. Kita lihat contohnya, misalnya ini campurkan 4 gram NaOH ya, mr NaOH itu 40 dengan 500 mililiter air ya, tentukan molaritas larutan tersebut. Nah, kalau kita pakai cara pertama, M sama dengan N per P, maka kita cari dulu N-nya. N itu adalah mol ya. Mol itu adalah gram per mr ya. Ini dia. Mol sama dengan gram per mr, maka N atau molnya adalah 4 dibagi 40 ya. Gram zat terlarutnya kan di sini 4 gram, mr-nya 40, dapatnya 0,1 mol. Nah, dapat molnya. Nah, kita lihat di sini berapa liter airnya ya. Airnya kan 500 ml ya. Maka 500 ml ini harus kita rubah dulu ke dalam liter ya. 500 ml kan jadi liter itu sama dengan 500 dibagi dengan 1000 ya. Maka hasilnya adalah 0,5 liter. Nah, molnya sudah ada, volumenya sudah ada dalam liter, maka masukkan ke rumus ini. Molaritas sama dengan mol per volume 0,1 dibagi 0,5. 0,1 bagi 0,5 itu adalah 0,2 molar ya. Cara kedua seperti ini ya. M sama dengan gram per mr kali 1000 per mililiter. Nah, gramnya tadi ini 4 gram, mr-nya 40 ya, kalikan dengan 1000 per mililiter ya. Kalau di sini tidak dalam liter, 1000 per 500 ya. Ini kalau rumus ini masuknya adalah yang mililiter. Kalau di sini tadi harus dirubah dalam liter. Maka dapat kita kerjakan 4 dibagi 40 itu 0,1 ya. Sedangkan 1000 dibagi 500 jadi dapatnya 2. 0,1 dikali 2 sama dengan 0,2. Jadi hasilnya akan sama ya dengan dua cara ini. Nah, ini artinya kalau kita gambarkan seperti ini ya. Ini ada air sebanyak 500 ml. Ini ada padatan NaOH ya. Kita masukkan ke sini ya. Airnya 500 ml, padatannya adalah 4 gram. Ditimbang dulu ya. Kemudian dimasukkan ke sini, diaduk. Nah, berapa molaritas larutan ini kan akan terbentuk larutan NaOH ya. Nah, ini yang kita hitung dengan cara yang tadi. Maka dapatnya adalah di sini 0,2 molar seperti itu ya. Untuk mencari molaritas seperti itu, molaritas larutan. Nah, kemudian ada yang namanya pengenceran. Dari larutan tadi dapat kita encerkan ya. Apa itu pengenceran? Pengenceran adalah penambahan sejumlah larut ke dalam larutan sehingga konsentrasinya ataupun molaritasnya menurun ya.
Artinya misalnya awalnya 1 molar, setelah ditambah air menjadi 0,5 molar misalnya gitu ya. Kan konsentrasinya jadi turun. Nah, apa rumusnya? Ini rumusnya ya. M1V1 sama dengan M2V2 ya. Ini sebenarnya M besar ya, M2V2. M1V1 sama dengan M2V2. Apa itu M1? Molaritas larutan sebelum diencerkan. V1 apa? Volume larutan sebelum diencerkan. Molaritas 2, M2 adalah molaritas larutan setelah diencerkan. V2 adalah volume larutan setelah diencerkan ya, supaya lebih jelas. Coba kita lihat ya. Nah, seperti ini dia contohnya. Dalam 100 ml larutan NaOH ya. Jadi ada 100 ml NaOH, molaritasnya 0,5 molar. Ditambahkan 100 ml air. Nah, ditambahkan air ya. Ditambahkan pelarutnya gitu ya. Jadi ini ada larutan ya. Larutan apa ini? Larutan NaOH. Sebanyak 100 ml. Ya. Berapa molaritasnya? Molaritas larutan itu adalah 0,5 molar ya. Kemudian ditambah lagi pelarut atau air ya. Tambah air. Jadi kan tadinya 100 ml ditambahkan lagi 100 ml air. Nah, airnya 100 ml. Maka berapa molaritas setelah pengenceran? Nah, berarti kan diencerkan dia ya. Tadi caranya M1 adalah 0,5. Dari mana molaritas sebelum pengenceran ini? 0,5. V1 adalah 100 ml ini volume awalnya. Kemudian V2 itu ditambahkan 100 ditambah 100. Kenapa? Karena di sini tadi volumenya 100 ditambah lagi air sebanyak 100 ml. Maka volumenya adalah 200 ml. Seperti itu ya. Kita masukkan ke rumus M1V1 sama dengan M2V2. M1 0,5 molar, V1 100 ml, M2 ini yang kita cari ya. Inilah konsentrasi setelah diencerkan. Dikalikan dengan 200 karena V2 itu adalah 200 ml dari sini tadi ya. Nah, maka di sini 0,5 kali 550 sama dengan M2 kali 200 ya. Dapat M2 sama dengan 50 dibagi 200, dapatnya 0,25 molar ya. Seperti itu dia. Nah, pengenceran selesai. Nah, ini coba dilatih ya. Selesaikan semua ini supaya mahir mengenai molaritas dan pengenceran. Nah, kemudian kita akan belajar cara membuat larutan dengan konsentrasi tertentu ya. Misalnya, jadi zat itu ada yang murni, ada yang tidak murni ya. Jadi murni itu artinya dia 100%. Kalau tidak murni itu bisa 80%, 70% dan seterusnya ya. Yang pertama kita akan membuat larutan dari zat padat murni ya, zat padat murni. Jadi langsung kita pakai rumus ini. Kalau yang murni tadi ya kayak NaOH campur dengan air ya, NaOH-nya murni dicampur dengan air ya. Pakai ini menghitung molaritasnya. Yang kedua ada larutan yang dia tidak murni ya, sudah larutan gitu ya. Seperti ini tidak murni. Yang pertama hitung molaritasnya dulu dengan rumus seperti ini ya. Nah, jadi misalnya ada di sini HCl misalnya 30%. Nah, itu artinya kan tidak murni dia, ya. Bisa kita hitung molaritasnya ya. Jadi kalau ada persennya bisa kita hitung molaritasnya. Rumusnya molaritas sama dengan 10 dikalikan dengan persennya dikali dengan massa jenisnya dibagi dengan mR-nya ya. Nah, baru nanti setelah itu kita masukkan ke rumus pengenceran. Nah, supaya lebih jelas kita lihat ya. Yang pertama itu membuat larutan dengan konsentrasi tertentu dari zat yang tidak murni ya. Ini yang tidak murni ya. Ini lanjut ya. Kalau yang murni tadi udah tahu kita, yang tidak murni seperti ini. Misalnya kita membuat larutan sebanyak 200 ml larutan asam sulfat 4 molar ya, yang besar ini ya. Dari asam sulfat 98%. Massa jenisnya 1,8 kg per liter, mR-nya 98 ya. Jadi di sini tersedia seperti ini ya. Ini ada larutan. Ini larutannya. Nah, larutan asam sulfat H2SO4. Di sini ada tulisannya ya.
dibuatnya di sini 98%. Berarti kan dia tidak murni ya. Ada 2% di situ zat lainnya ya. Kemudian kita disuruh membuat sebanyak 200 ml larutan asam sulfat 4 molar dari larutan ini tadi ya. Berapa yang kita ambil dan berapa air yang kita campurkan, itu maksudnya ya. Yang pertama ini kita harus tahu, kita cari dulu molaritasnya 94% ini ya. Langkahnya yang ini, molaritasnya sama dengan 10 kali persennya kalikan dengan massa jenisnya dibagi dengan mR-nya gitu ya. Maka molaritasnya sama dengan 10 dikali 98 mR-nya tadi, persennya nggak usah masuk ya, angkanya saja 98 dikali dengan massa jenisnya 1,8 dibagikan dengan mR-nya 98 ya. Dapatlah molaritasnya adalah 18 molar. Jadi ini larutan ini sama dengan 18 molar ya. 98% itu artinya sama dengan 18 molar setelah kita hitungnya. Nah, kemudian kan kita tadi membuat sebanyak 200 ml. Kita mau membuat ini ya, 4 molar. Kan gitu. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Ya, kita lakukan pengencerannya ke dalam larutan itu ya. M1P1 sama dengan M2P2 ya, harus pengenceran tadi. M1 ini 18 molar karena ini ya 18 molar. V1, nah inilah yang mau kita ambil dari larutan ini mau kita cari ya. M2 dari sini kan kita mau membuat larutan 4 molar ya. Kalikan dengan V2. V2 itu adalah 200 ml. Nah, karena ini adalah tujuan kita sebanyak 200 ml. Nah, kita masukkan rumusnya 18 kali V1 sama dengan 800 ya, 400 ke 200. V1 sama dengan 800 dibagi 18, 44,4 ml. Gitu ya. Jadi, volume H2SO4 98% dipakai adalah 44,4 ml. Airnya berapa? Kan gitu ya. Airnya itu kan tadi totalnya adalah 200 ya. Total larutan kan 200 ml ya. Jadi airnya tentu 200 dikurangi dengan 44,44 ml, dapatnya 155,56 liter gitu ya. Jadi artinya dari larutan ini tadi kita ambil 44,44 ml ya. Iya. Airnya berapa? Airnya 155,56 liter ya. Tapi di sini ada asam sulfat ini. Asam sulfat ini tidak boleh airnya duluan yang masuk ya. Ya tidak boleh asam sulfatnya dulu yang masuk ke tabung ini. Harus si air yang menunggu. Jadi airnya ini duluan masuk sebanyak 155,56 ml, baru masukkanlah pelan-pelan airnya 44,44 ml. Jadi seperti itu dia ya. Jadi terbentuklah larutan kita larut sebanyak 200 ml ya. Berapa molaritasnya? Molaritasnya 4 molar. Jadi di sini tulisannya kita buat label H2SO4 4 molar gitu. Sebanyak berapa volumenya nih? 200 ml. Nah, seperti itu dia. Nah, ini contohnya coba dikerjakan sehingga bisa mahir ya. Nah, oke. Sampai di sini mungkin, nanti kita lanjutkan lagi.